students, welcome back to English Education Channel. Still with me in Hendro Channel. In this video, we are going to study about simple present tense. In this video, we will learn first to identify nominal sentence, second, to identify verbal sentence, third, to make nominal and verbal sentences in simple present form. Okay, students, let's see the meanings of simple present tense. Simple present tense is a tense of a verb that expresses actions in the present time. Jadi, simple present tense adalah bentuk waktu yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada saat ini. Now let's see the usage of simple present tense. We can use simple present tense in several ways. First, to explain something, untuk menjelaskan sesuatu. For example, she is so beautiful. Dia begitu cantik. Math is the most difficult lesson for me. Second, to show habitual actions. Maksudnya adalah untuk menunjukkan kebiasaan-kebiasaan atau kejadian-kejadian yang terjadi atau yang dilakukan secara berulang-ulang. For example, I go to school every morning. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. I always get up at 5 a.m. every day. Saya selalu bangun jam 5 pagi setiap harinya. The third, to tell the general truth. Menyatakan kebenaran umum. For example, ice is cold. Es itu dingin. Water freezes at 0 degrees. Air itu membeku pada 0 derajat. Fire is hot. Api itu panas. Now students, let's see how to make a sentence in simple present tense. Okay, untuk membuat kalimat dalam simple present, ada dua jenis kalimat yang akan kita buat. Yang pertama, we have nominal sentence, and the second, we have verbal sentence. Let's discuss one by one. The first, nominal sentence. Nominal sentence is a sentence which is used to tell about the character of a noun or to describe something. Example, someone's performance, conditions, occupations, and etc. Kalimat nominal adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan karakter sebuah benda atau kalimat yang digunakan untuk melukiskan sesuatu. Sebagai contoh, penampilan seseorang, keadaan seseorang, ataupun pekerjaan seseorang. Pada kalimat nominal, kita membutuhkan auxiliary sebagai kata kerja utamanya. Auxiliary yang kita pakai di sini adalah to be, yaitu is, am, are. Let's see the verb agreements in nominal sentence. The usage of auxiliary is, am, are in nominal sentence must be dependent on the subject. As the example, I to be-nya adalah am, you Dewi to be-nya adalah are, and she it to be-nya adalah is. Let's see the example in positive sentence. I am a student. Saya adalah seorang siswa. You are my best friend. Kamu adalah sahabatku. They are very famous in our city. Mereka sangat terkenal di kota kami. We are a great team. Kami adalah tim yang hebat. She is a manager. Dia adalah seorang manager. He is good in English. Dia sangat bagus di dalam bahasa Inggris. It is my cat. Ini adalah kucing saya. Mari kita lihat kalimat negatif. In negative sentence, we add the word not after auxiliary is, am, are. Di kalimat negatif, kita menambahkan kata not setelah to be, yang artinya adalah tidak. For example, they are not football players. Mereka bukan pemain sepak bola. I'm not good in English. Saya tidak begitu bagus dalam bahasa Inggris.
She is not my English teacher. Dia bukan guru bahasa Inggrisku. It isn't right time to go. Ini bukan waktu yang tepat untuk pergi. In interrogative sentence, we put auxiliary is or in the beginnings of the sentence. Di kalimat tanya, kita letakkan to be is or di awal kalimat. For example, are they your friends? Apakah mereka teman-temanmu? Is he your father? Apakah dia ayahmu? Is Sonia a manager in your company? Apakah Sonia seorang manajer di perusahaanmu? Are we the members of that group? Apakah kita anggota dari grup itu? Let's discuss about verbal sentence. A verbal sentence is a sentence that contains a verb or a sentence in which we express an action. Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja atau kalimat di mana kita menyatakan suatu kegiatan. Kata kerja yang kita gunakan dalam kalimat verbal simple present adalah kata kerja pertama atau yang lebih dikenal dengan infinitive. Let's see the verb agreement in verbal sentence. Mari kita lihat verb agreement di verbal sentence. Untuk subjek I, you, they, we, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja pertama. Artinya, di sini kita tidak perlu menambahkan akhiran s atau akhiran is. Cukup kata kerja pertamanya saja. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it, kita harus menambahkan akhiran s ataupun is di belakang kata kerja pertama. Mari kita lihat penggunaan akhiran is pada kata kerja pertama jika subjeknya she, he, it. Penggunaan kata kerja yang ditambahi is jika kata kerjanya berakhiran dengan beberapa huruf berikut. For example, jika kata kerjanya berakhiran dengan o, for example, kata kerja go, maka go harus ditambah dengan is menjadi goes. Next, jika kata kerjanya berakhiran dengan sh atau sh, contohnya was, maka harus diikuti oleh is menjadi washes. Next, jika kata kerjanya berakhiran dengan ch or ch, for example, watch, maka menjadi watches. Jika kata kerjanya berakhiran dengan x, for example, fix, menjadi fixes. Jika kata kerjanya berakhiran dengan ss atau double s, for example, miss, maka menjadi misses. Dan yang terakhir, jika kata kerjanya berakhiran dengan y, but with one condition. If there is a consonant letter in front of y, we must change y with I, and then plus es. Dengan catatan, jika di depan huruf y tersebut adalah huruf mati, y harus diubah menjadi i, kemudian diikuti oleh is. For example, the word cry, maka kita ubah menjadi cries. Try menjadi tries, fly menjadi flies. Let's see the example in positive sentence. I read the student's magazine. Saya membaca majalah pelajar. You make me so happy. Kamu membuat saya begitu bahagia. They play music in their room. Mereka bermain musik di ruangan itu. We watch the car together. Oke, students, untuk subjek are, you, they, we, kata kerja yang kita gunakan di sini tidak ditambahi oleh atau tidak diikuti oleh s atau is. Let's take a look the other example. She brings me a guitar. Dia membawakan saya sebuah gitar. It takes a long time. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang.
He sends me some money. Dia mengirimkan saya sejumlah uang. Cynthia loves her father very much. Cynthia sangat mencintai ayahnya. Her brother goes to Texas today. Saudaranya pergi ke Texas hari ini. Untuk kalimat negatif, kita membutuhkan auxiliary do dan does, kemudian diikuti oleh not untuk menyatakan tidak. Dan juga, in negative sentence, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja pertama. Tidak diikuti oleh is atau s, ya, walaupun subjeknya she, he, it. Untuk auxiliary do or does, penggunaannya tergantung kepada subjeknya. Jika subjeknya Ayu Dewi, so auxiliary that we use is do. Jika subjeknya adalah she, he, it, so the auxiliary that we use is does. Let's see the example of negative sentence. I don't like that film. Saya tidak suka film itu. You don't tell me the news. Kamu tidak memberitahukan saya tentang berita itu. They don't come today. Mereka tidak datang hari ini. We don't know about it. Kami tidak tahu tentang itu. Well, students, jika subjeknya Ayu Dewi, maka auxiliary yang kita gunakan in negative sentence adalah don't. Now, let's see the other example. She doesn't give me the cake. Dia tidak memberikan saya kue itu. He doesn't touch my hand. Dia tidak menyentuh tanganku. It doesn't take a long time. Ini tidak memakan waktu yang lama. My sister doesn't call me today. Miss Dora doesn't make a poem. Ferdinand doesn't collect the paper. There are two ways to make interrogative or question sentence in simple present. Ada dua cara untuk membuat kalimat tanya di dalam simple present. Yang pertama adalah menggunakan auxiliary do and does, dan yang kedua adalah menggunakan kata tanya seperti when, what, where. Let's discuss one by one. Mari kita bahas satu persatu. By using auxiliary. Pertanyaan yang dimulai dengan auxiliary do and does, kita hanya menempatkan auxiliary-nya di awal kalimat. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa kata kerja yang kita gunakan di sini menggunakan kata kerja pertama, sama seperti dalam bentuk negatif. Kata kerjanya tidak bisa diikuti oleh akhiran s atau is. For example, do they collect their homework? Apakah mereka mengumpulkan tugasnya? Do you get the gift from Tina? Apakah kamu mendapat hadiah dari Tina? Does she invite you to her party? Apakah dia mengundangmu ke pestanya? Does Johnny play guitar with you? Apakah Johnny bermain gitar denganmu? Let's see the examples of the question by using question word. What does she bring for you? Apa yang dibawanya untukmu? What do you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? Where does she come from? Dari mana asalnya? How many cars do you have? Berapa banyak mobil yang kamu miliki? Well, students, that's all the explanations about simple present tense. I hope you are able now to make simple sentences by using simple present. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.